sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sering kali kita nih merasa tubuh baik-baik saja. Kita bisa kemana-mana dan kita bisa makan enak. Padahal penyakit sering datang tiba-tiba. Contohnya apa? Kita sering ngantuk. Bangun tiap malam untuk buang air kecil. Hingga tidur tidak pernah nyenyak. Tapi dianggapnya hanya faktor usia. Seperti narasumber kita hari ini, namanya Bapak Supriyadi. Usianya 76 tahun. Terbiasa hidup dengan aktivitas yang sangat padat. Nah, di usia 73 tahun, beliau baru menyadari, gula darah, kolesterol, hingga tensinya tinggi. Akhirnya Pak Supriyadi rutin minum obat dan kontrol ke dokter. Namun, hingga saat ini, keluhannya masih mengganggu kehidupannya. Pemirsa, tubuh yang terlihat kuat, belum tentu benar-benar sehat. Sayangi tubuh kita mulai hari ini dan hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Coki Sitohang. Pemirsa, barusan Bang Boy Noya rekan saya mengingatkan kita lewat narasi yang singkat tapi lembut, tapi nampar juga. Jangan sampai nunggu daftar penyakit itu datang menghampiri sampai kita nggak bisa nahan lagi. Sebaiknya dari usia lebih muda kita sudah antisipasi. Mari saya ajak kita semua, terutama generasi muda Indonesia yang nonton Go Healthy, untuk menerapkan pola hidup sehat supaya terhindar dari risiko komplikasi pada kemudian hari. Saya Coki Sitohang bersama para praktisi kesehatan, Bang Paidon Lumbantoruan, Mas Yohanes, dan seorang narasumber yang berjasa bagi dunia seni peran Indonesia, bagi dunia sinematografi Indonesia. Saya akan kenalkan sebentar lagi, tapi sebelum ke sana, pemirsa, mari kita simak info sehat berikut ini. Informasi kesehatan yang perlu Anda ketahui adalah BAK atau buang air kecil di malam hari saat tidur dapat picu peningkatan tekanan darah. Gimana cerita ini nyambungnya secara medis, Mas Yo? Iya, jadi pemirsa, buang air kecil pada malam hari kalau di dalam dunia medis disebut dengan nokturia. Apabila terjadi terus-menerus pada Anda, ini akan menyebabkan gangguan pada kualitas tidur. Hal ini akan berdampak pada kesehatan, salah satunya yaitu peningkatan tekanan darah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena normalnya pada saat orang tidur ini akan masuk ke dalam mode rileks, di mana denyut nadi, denyut jantung itu akan melambat, kerja jantung juga akan menurun, tensi juga akan menurun. Tetapi ketika Anda buang air kecil berarti kan otomatis kebangun. Maka tubuh akan meresponnya dalam kondisi waspada, di mana akan terjadi lonjakan peningkatan hormon kortisol. Kemudian dengan peningkatan hormon kortisol ini maka tensinya akan naik atau melonjak tinggi. Jadi hati-hati pemirsa, apabila tensi Anda tetap di atas, lonjakannya meningkat, ini akan menimbulkan resiko komplikasi. Jadi mulai dari sekarang ketika Anda menghadapi kondisi demikian, sering buang air kecil pada malam hari, maka Anda harus melakukan pemeriksaan ke dokter. Cukup serius pesan tadi yang disampaikan Mas Yo. Pak Supriyadi mengalami juga ya? Iya, saya mengalami. Ya. Dari umur berapa Pak kira-kira? Saya baru berasa itu ya umur 20-an itu. Jadi 22 pada itu. Tapi kan sekarang Bapak 76. Iya. Berarti udah 50 tahun lebih mengalami itu Pak. Berapa kali Pak bisa BAK? Bisa 3 kali.
3 kali. Keganggu dong tidurnya. Cukup terganggu 3 kali. Pak Supriyadi, ngomong-ngomong masih pegang kamera nggak nih? Oh enggak. Masih ngarahin bukan. pemain nggak Bapak? Ya udah enggak, udah berhenti 2009. Terakhir sinetron apa atau FTV apa yang Bapak arahkan waktu? Beliau nih sutradara dulunya, pemirsa. Di Kiamat Sudah Dekat. Kiamat Sudah Dekat, saya Yang nonton. sinetronnya. Iya. Kalau filmnya saya co-director. Gantian sama Pak Dedi di sinetronnya. Deddy Miswar Iya, maksudnya. Deddy Miswar. Halo Pak Deddy. Wah, ini yang harus nyapa Pak Deddy, kayaknya beliau langsung ini. Silakan, ini kameranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Nonton Go Ahead ya, untuk kita tahu bagaimana untuk menuju sehat. Ya. Begitu juga untuk saudara saya, Bung Deddy Miswar dan keluarga ya. Selamat menyaksikan Go Ahead. Ya. Wah, terima kasih Pak. Yang datang ke Go Healthy biasanya 2 kemungkinannya. 1, cari solusi. Yang kedua, sudah pakai solusi kemudian berbagi dengan Anda. Nah, beliau ini nyari solusi nih. Ada masalah kesehatan apa Pak? Sering ngantuk sama katanya saya suruh periksa cek gula. Saya cek gula 2023 apa 2000. Itu 325. Hah? Iya. Tinggi nih Pak nih. Itu puasa Pak? Itu puasa atau sewaktu? Oh enggak puasa. Oh nggak puasa. Itu saya dikasih obat sama kolesterol. Iya. Kolesterol juga lumayan 215 200 berapa itu? Di atas 200 saya pokoknya. Tinggi. Alhamdulillah kalau asam urat enggak saya asam urat. Hanya tensi. Yang katanya normalnya 120/80 itu saya 150. Bapak memutuskan untuk periksa ke dokter karena ada keluhan sakit di badan. Teman juga sih katanya, karena lu kayaknya lu ceritakan ngantuk mulu, lu cek tuh, cek gula, jangan-jangan lu diabetes lu, ya, lu teman bilang gitu. Oh, tapi nggak ada keluhan di badan? Bapak nggak merasa sakit-sakit sekujur badan atau keluhan jalan? Cuman apa ngantuk sama ada gatal, Nah, sama itu gatal di punggung apa banyak, sama itu apa kalau pipis malam-malam sampai 3 kali. lah itu gatel Pak Supriyadi. Ada yang lain Pak, yang misalnya masalah lelaki agak berkurang. Soal kebutuhan batin, yang Sudah yang berapa lama itu? saya Kan sadarnya buang air kecil kan 2022. iya. Nah, soal kebutuhan batin itu sejak tahun berapa tuh? Apa sebelum itu sudah terjadi? Saya baru sedikit-sedikit pelan-pelan menjauh ya 2023. Oh, tapi semenjak Bapak ada buang air kecil malam-malam itu ya? Iya, Pak Supriyadi berarti sekarang minum obat rutin ya dari dokter ya? iya, masih Obat- Bang, masih. Oke. Itu metformin. Kayak obat gula, Iya. kemudian obat tensi ada, Ada ya. obat kolesterol Ada kebetulan terakhir periksa normal. normal. Jadi nggak minum lagi? Oke. Ya, Nggak minum lagi? enggak. Ya. Nah, ini kita bahas satu-satu ya, Pak Iya. Supriyadi dan pemirsa di rumah. Jadi untuk hasil pemeriksaan Pak Supriyadi sebelum dilakukan pengambilan gambar, gula darah puasa, ini kondisinya puasa ya, Pak ya, itu di 135. Ini tinggi, Pak. Wah. Ya. Karena normalnya gula darah puasa itu harus di bawah 100. Jadi gula darah ini harus dikendalikan dengan baik, Pak. Harus ada upaya yang Bapak Supriyadi harus lakukan. Iya. Yang pertama adalah pola hidup sehatnya. Pola makannya harus terkontrol, olahraganya harus teratur, Iya. kemudian tidurnya harus cukup dan berkualitas, stresnya harus dikendalikan dengan baik, obat dari dokter juga harus dikonsumsi, dan tambahkan upaya yang mendukung apa yang sudah Bapak lakukan itu dengan teknologi, yaitu teknologi laser. Nah, teknologi laser ini adalah alat kesehatan portable. Digunakannya gampang di pergelangan tangan sebelah kiri, seperti yang Bang Coki gunakan. Ini Pak. Ya, seperti itu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Lebih jauhnya lagi, teknologi laser ini dapat membantu menstabilkan kadar gula darah dengan cara membakar gula-gula yang ada di pembuluh darah, ya, diubah menjadi energi. Sehingga kadar gula darahnya terkendali, energinya meningkat, komplikasi terhindari. Ya. Itu ya Pak ya. Nanti pulang dari sini,
yang penting Bapak lakukan kembali ke dokter untuk bicara obatnya harus diatur ulang. Jadi kalau pemirsa, kalau dokter nanti memberikan obat hipertensi, ada 2 macam, ada 3 macam, itu bukan coba-coba. Ya, karena antara satu orang dengan orang lain itu berbeda spek dalamnya, ya, derajat kerusakannya dari mana itu beda-beda, ya. Nah, ketika Pak Supriyadi mengalami hipertensi dan gula darah tinggi dan pernah ada riwayat kolesterol tinggi, berarti kan ada komplikasi tuh dari ketiga macam gejala tadi. Nah makanya nanti ketika obat hipertensinya dikasih mungkin 2 macam atau 3 macam, Anda yang cuma 1 masalah hipertensinya, jangan nyaranin beliau pakai ini aja, pakai itu aja. Atau Anda kalau dengar saran kayak gitu jangan diikutin. Ya, itu yang pertama Pak. Kedua nanti memang Bapak harus mau belajar hidup sehat. Nah kemudian tadi Mas Yohanes sudah cerita untuk menggunakan teknologi laser yang pemirsa lihat tadi dikenakan sama Bang Coki. Nah teknologi laser ini bukan hanya untuk kontrol gula darah Pak. Teknologi laser kalau dipakai di pergelangan, nanti dia keluar sinar laser dari perangkatnya itu. Anda bisa lihat ada merah-merah tuh di tangannya Bang Coki. Itu sinar laser itu Pak, bukan lampu merah itu. Nah itu laser Pak, dia bisa tembus ke dalam. Nanti di pembuluh darah yang di pergelangan tangan ini, dia bisa merangsang produksi molekul namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Itu membantu pembuluh darah membuka Pak. Jadi nanti dikeluarkan oksida nitrit ini beredar ke seluruh tubuh. Iya. Nanti pembuluh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki itu terbuka. Jadi ketika terbuka, tekanan darah turun. Iya. Itu yang pertama dilakukan sama sinar laser. Kemudian sinar laser masih tembus lagi ke dalam. Mengurai namanya penggumpalan darah. Nah penggumpalan darah inilah yang tadi ceritakan Mas Yohanes, yang menyebabkan gula yang diangkut oleh darah itu terganggu. Sebetulnya penggumpalan itu gara-gara namanya trombosit. Salah satu jenis keping darah namanya trombosit. Trombosit menggumpal, dia mengikat gula darah, mengikat kolesterol dalam gumpalan itu. Dengan demikian gula darah itu nggak bisa diantar dan nggak bisa dipakai. Dengan bantuan teknologi laser, penggumpalan tadi terurai, maka si darah yang mengangkut gula bisa mengantar nanti di dalam sel tubuh Bapak. Oksida nitrit yang tadi membantu membuka pembuluh darah juga dibawa masuk ke dalam sel tubuh. Misalnya sel jantung. Nah di dalam sel jantung itu ada kompor sel yang namanya mitokondria. Nah mitokondria itu misalnya sel jantung itu ada 5.000 dalam satu sel. Nitric oxide yang masuk, gulanya dibakar. Jadi nanti gula Bapak terkontrol. Nah dengan demikian Bapak bisa punya harapan hidup lebih baik dengan 1, gula darahnya terkontrol, energi Bapak naik, kemudian keberlanjutan proses penyumbatan pembuluh darah bisa dihentikan. Tadi Bapak udah ingetin sama kita bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa kasih tubuh kita sehat. Untuk memeliharanya tergantung upaya kita. Kalau udah telanjur rusak, ya diperbaiki. Makan obat dokter, ganti pola makan, gunakan teknologi laser sekarang juga. Bapak pikir-pikir, jangan sungkan untuk bertanya kepada kami. Kami ingin sekali terus mengarahkan Bapak dan pemirsa menuju pada pemahaman yang penuh tentang hadirnya teknologi. Namanya teknologi laser yang populer disebut AccuLaser. Seperti yang saya pakai ini. Ini Pak alatnya. Tadi Bang Paidon, Mas Yo ingatkan, saya pakai di pergelangan tangan kiri saya. Saya ingin sehat sampai kapanpun. Jadi saya melakukan bagian saya Pak. Jika perlu ke dokter, saya berangkat ke dokter. Dengarkan nasihat dia, saya lakukan pola hidup sehat. Dan untuk melengkapi pola hidup sehat saya gunakan teknologi laser yang namanya AccuLaser. Pemirsa juga sama, saya ajak Anda bersama keluarga sehat bareng. Ini ada teknologi berpaten di dalamnya. Dalam satu alat ini, teknologi laser intranasal yang dimasukkan ke dalam rongga hidung. Nanti kami jelaskan lagi di segmen berikut. Satu lagi ada teknologi NMES namanya. Neuromuscular Electrical Stimulation. Alat inilah yang dibutuhkan oleh Anda dan keluarga untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang nggak turun-turun. Tujuannya adalah jangka panjang supaya kita tidak kena komplikasi. Komplikasi, serangan jantung, gagal ginjal, stroke, itu yang kita hindari pemirsa. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk melakukan pemesanan. Pemesanan AccuLaser hanya dapat dilakukan di GoGo Mall lewat nomor yang muncul di layar kaca. Saya ingin ingatkan buat Anda supaya lebih mudah mendapatkannya, lebih cepat, nikmati saja.
fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga bank nasional lainnya. Rp20.000 sehari Anda sisihkan bagian ini supaya Anda bisa mendapatkan teknologi laser populer disebut AccuLaser. Itulah salah satu cara menuju pada hidup optimal dan kesehatan maksimal. Pemirsa, jangan ragu, jangan tunda. Ini waktunya Anda menghubungi kami. Segera gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, ini waktunya Bang Paidon akan menjelaskan soal solusi sehat. Dan ini Pak Supriyadi harus dengerin, pemirsa juga yang lansia atau yang masih punya lansia. Tips vitalitas pada usia lansia, silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Coki buat kesempatannya. Pemirsa, tahukah Anda bahwa yang bisa menyebabkan gangguan vitalitas pada pria itu beberapa diantaranya adalah satu, masalah dari efek samping obat-obatan tertentu ya. Kedua adalah masalah penyumbatan pembuluh darah yang lazim dialami oleh orang yang mengalami masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. 3 adalah masalah psikologis. 4 adalah masalah prostat, baik prostatnya atau efek samping setelah operasi prostat. Nah, yang mau saya bicarakan hari ini tentang lifestyle atau gaya hidup sehat yang bisa berhubungan dengan misalnya gula darah tinggi, tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, itu mungkin sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah pada alat vital laki-laki. Sehingga dengan demikian volume darah yang menuju alat vital itu berkurang. Nah, artinya apa? Solusinya supaya tidak menjadi masalah adalah bantu agar pembuluh darah bisa terbuka dengan baik. Nah, tentu kata kunci nomor 1 adalah olahraga, ya, aktivitas kardiovaskuler seperti jalan kaki, dan untuk orang yang usia lanjut seringkali sudah rutin pun masih belum optimal membukanya. Itu sebabnya butuh tambahan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser itu nanti membantu merangsang produksi oksida nitrit sehingga aliran darah bisa menjadi lancar. Kedua adalah tentunya memilih makanan yang sehat. Biasakan makan buah-buahan, ada 2 kategori yang saya bagikan. Pertama, buah-buahan yang membantu kesehatan pembuluh darah. Buah-buahan yang kaya vitamin C, misalnya pepaya, jeruk. Nah, kemudian buah yang kedua adalah buah yang kaya lemak untuk bahan baku hormon testosteron, misalnya alpukat atau kelapa. Ya, jadi dengan membiasakan makan sehat dan menghindari yang digoreng, apalagi goreng tepung, itu akan membantu sirkulasi darah menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah tambahkan penggunaan antioksidan untuk membantu mencegah keberlanjutan proses penyumbatan pembuluh darah. Jadi tadi kita udah bahas bahwa penyumbatan pembuluh darah pada alat vital itu bisa menyebabkan alat vital tidak berfungsi dengan baik. Nah, karena itu apabila kita mengupayakan membantu dengan mencegah keberlanjutan proses penyumbatan dengan konsumsi suplementasi yang kaya akan antioksidan, tentu ini akan bermanfaat buat kita. Demikian Bang Coki, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bang Paidon. Maaf ini Pak, maaf harus bertanya begini. Itu gula darah Bapak sampai 300-an.
tensi Bapak 172 hari ini, saya prihatin sekali. Kemudian kolesterol Bapak di atas 230, tadi Bapak cerita ya. Apa yang bikin itu terjadi, Pak? Saya katanya nggak ada pantangan. Cuma pantangan saya cuma makan jengkol aja. Bapak mengakui bahwa Bapak tuh hampir tidak ada pantangan. Iya. Semua dimakan. Iya. Apa yang ada di depan mata nggak dihitung-hitung ya Pak ya? Makan, baik. Pernah nggak ada perasaan menyesal Pak? Ya menyesal lah. Menyesal selama saya nggak yang sok tahu, yang sombong dengan merasa sehat. Jadi ya, jadi ya saya nyesel. Tadi kan udah dikasih tahu solusinya Pak. Teknologi laser. Iya. Nah itu Ada yang Bapak ingin tanyakan? satu cara mendapatkannya, aku laser itu, terus berapa lama penggunaannya? Baik Pak Supriyadi, jadi tadi kan kita sudah membahas tentang teknologi laser yang manfaatnya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kemudian dapat membantu menstabilkan tensi, kolesterol, gula darah, asam urat, kemudian mencegah terjadinya gumpalan pada pembuluh darah. Nah kemudian teknologi laser ini kan digunakannya sehari 2 kali nih Pak, pada pagi atau siang hari dan malam hari. Nah Bapak kan juga punya masalah tidur nih Pak, tidurnya tidak berkualitas. Jadi nanti ketika digunakan pada malam hari, ini akan menstimulasi hormon tidur sehingga tidurnya akan lebih mudah dan lebih berkualitas Pak. Dan pada pagi hari ini akan meningkatkan hormon serotonin yang mana fungsinya adalah untuk meningkatkan energi dan dapat menstabilkan mood. Digunakannya rutin Pak, sehari 2 kali saja setiap hari. Waktunya 30 sampai 60 menit sekali penggunaan. Jadi dengan menggunakan rutin yang di pergelangan tangan dan intranasal digunakan bersamaan, nanti manfaatnya akan Bapak rasakan dengan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah tadi. Sehingga ketika kualitas darah dan pembuluh darah Bapak meningkat, optimal, maka komplikasi juga dapat dihindari. Gitu Pak. Ketika Bapak sudah punya alatnya, lengkapi Pak. Jadi jangan hanya puas dengan apa yang ada di pergelangan. Iya. Nanti ada sambungan itu ya Bang ya? Yang ekstensinya untuk ke rongga hidung. Namanya betul Pak, betul. Namanya intranasal. Jadi kenapa didesain teknologi intranasal tadi supaya kecepatannya sampai lebih cepat. Pertama, menghindari risiko stroke. Ya. Kedua, penglihatan di mata jadi lebih bagus. 3, mengurangi risiko vertigo. Mengurangi kepikunan. Itu dia. Dan membantu tidur. Jadi ntar Bapak jadi tidurnya terbantu lewat 2 mekanisme. Pertama, gula darahnya terkontrol. Kedua, nanti si intranasal itu membantu memproduksi satu hormon namanya melatonin di kepala. Di kepala itu ada bagian kecil namanya kelenjar pineal yang menghasilkan hormon melatonin yang selama ini ketika kurang suplai darah, akibat pembuluh darah nggak optimal nih, suplai darahnya kurang, produksi hormonnya turun. Ketika produksi hormon melatonin turun, banyak orang di atas usia 70 itu baru bisa tidur jam 1, Bang Coki jam 2, nanti jam 4 udah bangun. Jadi ntar pakai itu. Nah kemudian pemirsa, saya mau sharing sedikit bahwa teknologi laser ini adalah teknologi yang didesain merupakan kombinasi teknologi barat dan timur. Jadi ntar kalau Anda lihat di belakangnya itu susunan titik lasernya itu nggak sembarang, dia mengikuti titik akupunktur. Nah titik akupunktur itu ada yang untuk membantu meningkatkan energi pada paru-paru, kemudian pada jantung dan pada perikardium atau samping jantung. Jadi banyak orang yang ketika sudah menggunakan teknologi laser merasakan jantungnya bisa bekerja lebih optimal. Tentu, kenapa? Karena ada beberapa mekanisme sekaligus. Pertama, si jantungnya lebih kuat menghasilkan energi akibat oksida nitrit. Kedua, gula darahnya bisa dipakai. Ketiga, manfaat dari pemanfaatan energi oleh titik akupunktur. Jadi pemirsa, ketika Anda sudah tahu sekarang, tadi kita sudah kasih ingat ya, kita tidak bisa mengubah apa yang kita tidak tahu. Nah kalau sekarang kita sudah tahu, kita bisa berubah. Dan pemirsa, investasi kesehatan tidak pernah gagal, tidak pernah salah, tidak pernah rugi. Yang rugi adalah orang yang tidak mau investasi kesehatan. Sebabnya saya mengundang Anda untuk mulai menggunakan teknologi laser sekarang juga. Dan tentunya, satu lagi nih tambahan, ketika pembuluh darah sudah terbuka, tinggal nutrisi yang diantar cukup nggak? Optimal nggak? Harus rutin makan buah, tapi kalau orang masih suka lupa atau cuma satu hari sanggup makannya 1 kali,
kita butuh tambahan berupa suplementasi yang berisi vitamin, mineral, dan antioksidan. Jadi kita pakai teknologi lasernya, pembuluh darahnya terbuka, nutrisinya kita tambahkan lewat suplementasi tersebut sehingga kita bisa berharap hidup lebih sehat. Gitu Bang Joki. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa pola hidup sehat adalah sebuah pola berulang, rutin, dan kita lakukan sampai tarikan nafas terakhir. Pak Supriyadi akan segera memiliki teknologi laser yang disebut AccuLaser dari Gogomol. Gogomol sudah lebih dari 10 tahun hadir di Indonesia, memberikan dan melayani Anda lewat kualitas produk dan layanan bersertifikasi standar internasional. AccuLaser juga terdaftar resmi Pak di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Anda nggak usah khawatir soal patennya, keasliannya. Tapi ya harus ngambilnya di Gogomol, jangan di tempat lain, jangan keliru juga mencari sumber informasi pemirsa. Bahkan ketika Anda menghubungi Gogomol di nomor yang muncul di layar, ada satu program pendampingan eksklusif selama 30 hari. Supaya Anda bisa optimal mendapatkan hasilnya dalam pola hidup sehat itu. Saya ingin ingatkan kembali, ada fasilitas cicilan 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan juga Bank Nasional lainnya. Kepada para ibu yang gemar berhitung, saya ingin berikan satu angka kecil yang kita semua bisa dapatkan bahkan belanjakan setiap hari. Rp20.000. Sisihkan itu untuk dapatkan AccuLaser. Asik kan? Iya, Rp20.000. Kami tunggu telepon Anda di call center. Dan demikian program kami pada hari ini. Ucap terima kasih kepada Pak Supriyadi dan para praktisi kesehatan Bang Paidon dan juga Mas Yo. Sambil Anda telepon ke kami ingin ingatkan pemirsa untuk bisa juga ke showroom di Alam Sutra, Kota Tangerang, ketemu sama teman-teman Gogomol, atau telepon kami sekarang. Tujuannya, dapatkan AccuLaser, gunakan segera untuk mengatasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Sampai jumpa. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.